Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan panduan dalam hal ini rangkuman tentang alur penyusunan SKP 2023 di aplikasi e-Kinerja BKN. Sebagaimana kita tahu, ternyata masih banyak pertanyaan terkait kapan selesainya proses penyusunan SKP. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan rangkuman alur penyusunan SKP dari awal sampai akhir. Baik, kita mulai saja. Langkah awalnya yaitu tentu Bapak Ibu harus masuk ke aplikasi e-Kinerja BKN, dan tentu Bapak Ibu sudah bisa semua. Jikapun Bapak Ibu ada yang masih lupa password, silakan lakukan reset password menggunakan panduan yang sudah kita sampaikan sebelumnya di channel YouTube kami. Kemudian langkah berikutnya setelah masuk, yang pertama harus dilakukan adalah mengecek data profil Bapak Ibu sekalian. Karena sebagai dasar penyusunan SKP 2023 terfokus pada 4 data, yaitu pada data jabatan dan jenjang, pada data pangkat golongan ruang, pada data jenis pegawai, dan pada data unit kerja PNS. Pastikan 4 data tersebut telah sesuai dengan kondisi sebenarnya saat ini. Silakan cermati panduan kami di YouTube ini. Risiko jika data tidak sesuai kondisi yang sebenarnya adalah tidak adanya koneksi antara SKP Bapak Ibu dengan SKP atasan Bapak Ibu. Kondisi paling nyata dari tidak terkoneksinya SKP Bapak Ibu dengan SKP atasan adalah Bapak Ibu tidak bisa membreakdown SKP atasan. Dalam hal ini LHK atasan tidak muncul saat akan diintervensi. Begitu juga saat atasan akan melakukan penilaian, maka SKP Bapak Ibu tidak akan muncul di akun atasan. Untuk itu, pencermatan keempat data tersebut wajib dilakukan dan harus dipastikan datanya benar. Langkah berikutnya adalah membuat SKP yang diawali dengan penyusunan periode SKP dengan klik tombol tambah periode SKP. Silakan masukkan periode awal adalah 1 Januari 2023 dan periode akhir adalah 31 Desember 2023. Ini adalah kondisi bagi ASN yang sudah lengkap bekerja dari Januari sampai Desember. Untuk P3K tentu periode awalnya menyesuaikan TMT SK sebagai P3K. Untuk periode akhirnya semua sama, yaitu 31 Desember 2023. Pendekatan yang diambil adalah pendekatan kuantitatif sesuai edaran dari Sekjen Kementerian Agama yang tertanggal 3 Januari 2024. Pastikan periode SKP yang diinputkan benar, sebab jika salah akan berpengaruh pada periode penilaian SKP yang akan disusun di akhir alur penyusunan SKP 2023 ini. Jadi sekali lagi, periode awalnya adalah 1 Januari 2023 dan periode akhirnya 31 Desember 2023. Untuk pendekatan pilih yang kuantitatif. Kemudian langkah berikutnya menginput SKP, yaitu menginputkan rencana hasil kerja dan sebagainya. Dengan langkah awal mengklik tombol detail SKP bagaimana kita contohkan di sini. Kemudian nanti Bapak Ibu akan diminta untuk menginputkan rencana hasil kerja, indikator kinerja, target tahunan, serta lampiran SKP. Untuk panduan lengkapnya, silakan Bapak Ibu cermati panduan kami di sini di channel YouTube kami juga. Setelah seluruh data rencana hasil kerja, indikator kinerja, target tahunan, serta lampiran SKP diyakini telah lengkap dan benar, silakan ajukan draft SKP ini ke atasan dengan cara klik tombol ajukan SKP. Di sini, ajukan SKP. Dan setelah mendapat persetujuan atasan, status SKP Bapak Ibu akan menjadi persetujuan. Bagaimana kita contohkan di sini persetujuan.
Masuk ke langkah ke-6, alur ke-6 maksudnya. Setelah status SKP berubah menjadi persetujuan, maka langkah selanjutnya adalah menginput rencana aksi pada penilaian triwulan serta input bukti dukung dan realisasi. Ini dilakukan pada penilaian triwulan dan juga tahunan. Langkah awalnya adalah silakan masuk ke menu penilaian. Ini pada menu kiri SKP ada tampilan seperti ini. Silakan masuk ke menu penilaian dengan klik tombol penilaian. Langkah pertama pada penilaian yang harus dilakukan adalah menambah periode penilaian dengan cara klik tombol tambah periode penilaian yang hijau ini. Tambah periode penilaian. Masukkan seluruh periodisasi penilaian yang ada, mulai dari triwulan 1 sampai dengan penilaian tahunan. Jika pilihan periode penilaian yang muncul tidak lengkap, silakan cermati kembali periode SKP yang di awal tadi telah dibuat, alur nomor 3. Sebagaimana tadi kita sampaikan, jika P3K yang TMT SK-nya adalah 1 Agustus 2023, tentu nanti yang muncul hanya triwulan 3, triwulan 4, dan tahunan. Tidak apa-apa. Tapi bagi ASN lain, PNS yang sudah full mengajar dari Januari sampai Desember harus muncul ke 5 periode ini. Jika tidak muncul ke-5-nya, tolong pastikan lagi pembuatan periode SKP di nomor 3 tadi. Pastikan periode awalnya 1 Januari 2023 dan periode akhirnya 31 Desember 2023. Berikutnya, pada penilaian triwulan 1 sampai dengan triwulan 4, inputkan rencana aksinya dengan klik tombol rencana aksi. Pengisian rencana aksi ini sebagaimana pembagian RHK dan target per periodenya. Tidak semua RHK harus dibuatkan rencana aksi di semua triwulan. Hanya yang memang ditargetkan untuk dikerjakan atau diselesaikan di triwulan berjalan saja yang diinputkan. Untuk RHK yang belum selesai dikerjakan di triwulan berjalan, namun sudah mulai ada kegiatan permulaan, maka narasi rencana aksi tidak sama dengan narasi indikator kinerja individu. Silakan buat narasi yang menggambarkan suatu proses untuk mencapai indikator kinerja individu. Jika Bapak Ibu masih bingung tentang cara menginput rencana aksi, silakan Bapak Ibu buka kembali SKP 2022 yang berbentuk Excel pada sheet rencana SKP rencana aksi yang kami beri nama pada sheet tersebut adalah RA. Silakan Bapak Ibu cermati cara membagi target, cara membuat mengisikan RHK mana yang diinputkan di triwulan tertentu. Silakan cermati kembali pada SKP 2022 yang Excel. Kemudian langkah berikutnya, setelah Bapak Ibu menginput rencana aksi, maka pada langkah berikutnya pada penilaian triwulan 1 sampai dengan triwulan 4, silakan inputkan bukti dukung dan realisasi. Untuk panduan lengkapnya, silakan cermati panduan kami di channel YouTube kami dengan link sebagaimana tertayang. Setelah selesai membuat rencana aksi serta menginput bukti dukung dan realisasi untuk masing-masing penilaian triwulan, dilanjutkan dengan pengisian bukti dukung dan realisasi pada penilaian tahunan atau periode final. Untuk masuk ke bagian input bukti dukung dan realisasi, silakan klik tombol pengisian bukti dukung dan lihat hasil, sebagaimana kita tampilkan pada tombol warna biru. Untuk panduan lengkapnya, silakan cermati panduan kami. Kemudian, jika lapor kepada Pak Pimpinan jika input bukti dukung dan realisasi telah selesai dilaksanakan. Ini untuk semua periode penilaian, baik pada periode penilaian triwulan maupun yang periode penilaian tahunan. Fungsi lapor ini digunakan karena tidak ada sistem notifikasi ataupun filter yang menunjukkan seorang ASN sudah selesai input bukti dukung dan realisasi ataupun belum. Jadi akan memudahkan pimpinan dalam melakukan penilaian. Karena bagi
pimpinan yang memiliki bawahan cukup banyak akan repot jika harus mengecek satu persatu dan ternyata masih belum ada yang lengkap dalam menginput bukti dukung dan realisasi. Jadi sekali lagi kita ingatkan, bagi Bapak Ibu yang sudah selesai menginput bukti dukung dan realisasi, tolong segera lapor ke pimpinan masing-masing untuk segera dilakukan penilaian. Kemudian proses input sudah selesai, tinggal menunggu penilaian dari pimpinan. Pantau pada halaman penilaian. Jika sudah ada nilai yang tertera, berarti pimpinan telah memberikan penilaian. Nilai adalah sebagai berikut. Hanya ada sesuai. Maksudnya sesuai itu sesuai ekspektasi. Apakah nilai itu nanti di bawah ekspektasi atau sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi. Kemudian nilai predikat kinerja adalah yang nomor 3, kolom nomor 3, yaitu baik atau sangat baik, atau kurang atau butuh perbaikan dan sebagainya. Ini adalah nilai yang muncul dari penilaian pimpinan. Pada periode penilaian triwulan, ini yang periode penilaian tahunan. Jika nilai yang diberikan pimpinan sudah muncul di aplikasi e-kinerja, tugas selanjutnya Bapak Ibu silakan pantau pada aplikasi MyASN dengan alamat myasn.bkn.go.id. Silakan masuk ke menu riwayat laporan kinerja. Secara default harusnya sistem akan mendeteksi otomatis. Namun jika sekiranya ada satu dan lain hal sistem tidak bisa mendeteksi pengisian SKP pada aplikasi e-kinerja Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu kirim secara manual dengan cara klik tombol kirim ke si ASN. Jadi pada halaman penilaian e-kinerja Bapak Ibu sekalian, terutama pada periode penilaian tahunan, ada tombol biru yang berbunyi kirim ke si ASN. Silakan itu diklik. Fungsinya itu akan mengirim data SKP Bapak Ibu yang telah disusun di aplikasi e-kinerja BKN ini ke aplikasi MyASN. Dan hasilnya akan seperti ini. Akan muncul riwayat laporan kinerja di aplikasi MyASN Bapak Ibu sekalian. Jika sudah terkoneksi ke MyASN, langkah berikutnya Bapak Ibu silakan lakukan pencetakan dokumen SKP. Untuk keperluan dokumentasi cetak, harap memperhatikan ketentuan penanggalan sebagai berikut. Di sosialisasi kami sebelumnya sudah kita sampaikan, di panduan ini juga kita sampaikan. Silakan Bapak Ibu cermati sendiri, baca sendiri, dan lakukan sesuai panduan yang ada, baik pada penilaian triwulan maupun pada penilaian tahunan. Setelah dokumen SKP ini dicetak, langkah terakhir adalah memintakan tanda tangan kepada pimpinan masing-masing. Maka dengan langkah pencetakan ini, alur penyusunan SKP 2023 telah dinyatakan selesai. Catatan penting: 1. Pengisian bukti dukung dan realisasi yang fokus pada penilaian tahunan ataupun pada penilaian triwulan minimal pada satu RHK dan satu aspek, sebagaimana kita sampaikan pada sosialisasi kami sebelumnya, hanya merupakan opsi darurat mengingat keterbatasan waktu serta kehandalan server aplikasi. Untuk itu, bagi ASN yang telah selesai menginput bukti dukung periode tahunan dan masih ada waktu, silakan tetap menginput rencana aksi, bukti dukung, dan realisasi di triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 sebagaimana rencana aksi pada SKP 2022 yang versi Excel. Dan bagi yang hanya membuat SKP dengan penilaian tahunan saja ataupun minimal 1 RHK dan 1 aspek, pada penilaian triwulan risiko ditanggung masing-masing pegawai. Kemudian catatan berikutnya, kolom capaian organisasi pada halaman penilaian, di mana pada penilaian triwulan masih kosong dan hanya berisi tanda strip, dan pada penilaian tahunan berisi baik namun dengan keterangan belum final, tidak ada kaitannya sama sekali dengan penyelesaian proses penyusunan SKP 2023 oleh Bapak Ibu sekalian. Capaian organisasi mutlak menjadi kewenangan admin pusat dalam input datanya. Sampai dengan saat ini, silakan abaikan dulu hal-hal tersebut. Catatan yang ketiga, dokumen bukti dukung yang diupload di Google Drive adalah dokumen resmi,
bukan file atau data kosong semata. Dokumen bukti dukung juga harus membuktikan volume realisasi yang dituliskan pada kolom realisasi baik pada penilaian triwulan maupun penilaian tahunan. Namun, mengingat waktu yang terbatas, silakan berkomunikasi yang baik dengan pimpinan masing-masing terkait kesanggupan melengkapi bukti dukung dimaksud. Catatan berikutnya, SKP 2023 yang mengacu kepada Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 adalah SKP yang tidak semata-mata berorientasi hasil. Namun ada penekanan terhadap pemantauan proses dalam mencapai hasil tersebut. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang SKP-nya sudah dinilai oleh pimpinan, baik yang periode triwulan dan juga tahunan, namun dalam butir-butir RHK tidak atau belum ada feedback dari pimpinan, silakan berkomunikasi lagi dengan pimpinan untuk memberikan feedback pada masing-masing butir RHK di tiap aspeknya. Kemudian, bagi pimpinan unit kerja yang sudah terlanjur memberi penilaian, namun ternyata masih ada data atau penilaian yang harus dirubah, silakan lakukan pembatalan penilaian terlebih dahulu. Caranya dengan mengembalikan status penilaian ke kosong atau ke tanda straight. Demikian panduan ini kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.